Orang taunya baterai itu adalah baterai litium. Tapi sebenarnya litium itu ada dua. Ada litium ion, ada litium polimer. Mana yang lebih bagus? Halo semua, Jun di mana? Di video sebelumnya saya udah bahas tentang cara merawat baterai dengan benar, bagaimana cara ngecas yang bagus, bagaimana cara pakainya untuk menghindari baterai itu menjadi rusak. Karena baterai litium yang rusak itu dampaknya bisa berbahaya. Tapi di video itu yang saya bahas adalah baterai litium ion. Nah, sekarang saya akan bahas tentang baterai litium polimer. Karena banyak yang nanya, kalau litium polimer gimana bang? Apakah sama-sama berbahaya juga kayak litium ion? Kita bahas di video ini. Sebelumnya, buat kamu yang lagi cari program untuk editing, WinX DVD bagi-bagi program gratis. WinX DVD Summertime Limited Giveaway. Ada 3 program yang bisa kamu download dengan gratis. Yang pertama ada WinX Video Converter. Ini adalah program untuk mengconvert, ngedit, nge-save, nge-resize video dan musik, termasuk nge-cut, nge-crop, trim, nambahin subtitle, dan juga nge-adjust parameter video. Kemudian ada HDR Project. Ini adalah program untuk editing foto. Jadi kamu bisa merubah foto kamu yang kurang cakep jadi cakep banget di sini. Dan terakhir ada WinX Media Trans untuk mentransfer media file antara iPhone, iPad ke komputer kamu dan juga membackup iOS data dari device kamu. Karena kita tahu pakai iTunes nggak enak banget. Dan giveaway ini waktunya terbatas cuma sampai akhir bulan Agustus 2021. Langsung klik linknya ada di deskripsi. Litium ion dan litium polimer. Kedua baterai ini ya sama-sama litium. Dan nggak cuma litiumnya yang sama, ternyata mereka juga mempunyai prinsip kerja yang sama. Yang bikin beda adalah jenis elektrolit yang dipakai. Jadi singkatnya, baterai litium itu bekerja dengan memanfaatkan perpindahan ion dari ion positif ke negatif, di mana mereka ini berpindah dengan memanfaatkan elektrolit. Nah, elektrolit yang dipakai oleh baterai litium ion itu bentuknya adalah cair, sedangkan elektrolit yang dipakai oleh litium polimer berbentuk gel. Dan walaupun litium polimer ini disebut sebagai versi upgrade, versi lebih barunya dari litium ion, tapi ternyata nggak melulu litium polimer ini lebih bagus daripada litium ion. Untuk saat ini, baterai litium ion adalah yang paling umum, masih paling banyak digunakan untuk semua device. Litium polimer ya udah mulai dipakai, tapi belum terlalu memasyarakat. Alasan utamanya jelas adalah harga. Karena litium ion ini sudah dipakai selama bertahun-tahun, maka proses produksinya udah jadi murah banget. Sedangkan litium polimer yang ya bisa dibilang masih relatif baru dan produksinya masih belum terlalu banyak, maka harganya masih relatif tinggi. Tapi kedepannya, kalau litium polimer ini dianggap memang sebagai teknologi yang lebih superior dan akan semakin banyak digunakan oleh pabrikan gadget, maka tidak menutup kemungkinan harganya akan semakin turun dan akhirnya penggunaan baterai akan beralih menjadi litium polimer semua. Nah, satu hal yang membuat litium polimer ini disukai sama pabrikan gadget itu adalah dari karakteristik elektrolit yang berbentuk gel tadi. Karena dia berbentuk gel, maka dia bisa dibentuk semaunya yang bikin baterai. Jadi mau dibikin tipis banget bisa, mau dibikin tebel, buat apa dibikin tebel? Karena sekarang balapannya gadget itu adalah semakin tipis semakin bagus. Nah, persaingan membuat gadget setipis mungkin ini tadi tidak mungkin dilakukan kalau kita masih menggunakan baterai litium ion karena keterbatasan tadi. Elektrolitnya berbentuk cair, jadi dia butuh ruangan untuk menampung cairan tadi. Sedangkan litium polimer itu benar-benar bisa dibikin tipis banget. Bahkan litium polimer ini saking-sakingnya dia fleksibel, udah ada baterai yang dibikin pakai litium polimer ini dengan ketebalan kurang dari 1 mm. Dan ini juga berpengaruh pada berat si litium polimer. Jadi dengan ukuran yang sama, ternyata litium polimer ini lebih ringan dibandingkan litium ion. Tapi kalau kita bicara baterai, kita nggak bisa hanya bilang bentuknya doang. Jadi yang ini cair harus tebal dan yang ini berbentuk gel bisa dibikin tipis. Itu sebenarnya kita hampir nggak ngurus sih. Kalau kita bicara baterai, pasti yang akan kita bahas adalah daya tahan baterainya. Bukan usia ya, tapi daya tahan berapa lama dia bisa bertahan dipakai. Nah, dengan volume yang sama, ternyata baterai litium ion
punya daya tahan yang lebih panjang dibandingkan lithium polimer. Tapi lithium polimer ini punya self discharge yang lebih rendah. Jadi self discharge itu adalah berkurangnya baterai saat device-nya nggak dipakai. Nah, jadi ini ada dua sisi sih ya. Jadi lithium ion ini lebih tahan lama kalau dia lagi dipakai, sedangkan lithium polimer lebih awet kalau nggak dipakai. Lebih bagus mana berarti ya? Nah, kemudian masalah ngecas. Lithium polimer ini sudah support teknologi fast charging. Jadi banyak banget sekarang HP yang udah pakai teknologi fast charging ini ya, ngecasnya bisa cepet banget. Tapi ternyata hal ini ditukar dengan charging cycle polimer yang lebih rendah. Buat yang belum tahu, charging cycle itu adalah siklus berapa banyak sebuah baterai itu dicas. Dan baterai lithium ini punya batasnya. Jadi misalkan punya batas charging cycle 500, berarti dia 500 kali dicas udah rusak baterainya. Nah, si lithium polimer ini charging cycle-nya lebih pendek dibandingkan lithium ion. Jadi secara usia dia akan lebih pendek. Dan kenapa kok bisa lebih pendek? Ya jelas aja karena dia dicasnya cepat. Terus dia cepat habis. Dan otomatis setelah habis dicas lagi. Dan ngecasnya itu cepat banget. Jadi kamu nggak terasa udah hampir penuh, kamu pakai lagi, habis lagi, cas lagi. Dan itu yang membuat charging cycle-nya lebih cepat habis. Jadi secara teori, usia dari lithium polimer itu lebih pendek. Bisa dibilang jauh lebih pendek dibandingin lithium ion. Tapi pada prakteknya banyak kejadian baterainya nggak sempet habis usianya udah rusak duluan. Bahkan rusaknya baterai lithium ion ini dampaknya parah banget. Bisa bikin kebakaran bahkan bisa meledak. Nah, kerusakan itu tadi salah satunya disebabkan karena overheat. Terus kemudian disebabkan lagi karena adanya kebocoran baterai. Jadi pasti sering dengar kan kebocoran baterai itu artinya si kutub positif sama negatif dari baterainya ini ketemu, korslet. Dan ini ketemunya ini karena sekat elektrolitnya tadi rusak, jadi akhirnya elektrolitnya bocor dan positif ketemu negatif, korslet panas meledak. Tapi hal ini bisa ditekan dengan menggunakan baterai lithium polimer. Kalau tadi lithium ion bisa bocor karena memang dia pakai cairan, nah si lithium polimer ini karena dia pakai gel, maka kemungkinan terjadinya kebocoran ya hampir nggak ada. Cuma tidak menutup kemungkinan bahwa gel di bagian kutub positif dan negatif ini ketemu memang bisa. Tapi secara kemungkinan jauh lebih kecil dibandingkan lithium ion. Jadi untuk saat ini, kelebihan dari lithium polimer adalah bentuknya dia yang fleksibel. Bisa dibentuk sesuai keinginan si pabrikan gadget, bisa dibikin setipis mungkin dan seringan mungkin. Tapi ini ditukar dengan daya tahan dan usia baterainya yang lebih pendek dibandingkan lithium ion. Kemudian lithium polimer ini juga relatif lebih aman dibandingkan lithium ion. Jadi kamu nggak usah terlalu khawatir bahwa baterainya bisa kebakar atau meledak. Memang kemungkinan bisa, tapi kemungkinannya itu kecil dibandingkan lithium ion. Dan satu lagi, lithium polimer juga harganya lebih mahal. Jadi untuk saat ini yang bisa pakai baterai lithium polimer adalah gadget yang harganya lumayan mahal. Tapi pada prakteknya sebenarnya kita tuh nggak bisa milih. Jadi kamu mau beli device apapun, mau beli tablet, laptop, handphone, kamu nggak bisa milih baterainya mau milih ion atau polimer. Semuanya udah dari sana dan kamu tinggal terima aja. Tapi ada baiknya kamu tahu bahwa yang kamu beli itu apakah ion atau polimer. Tujuannya adalah biar kamu bisa merawat, bisa memakai dengan benar untuk mencegah terjadinya kerusakan. Ya, amit-amit jangan sampai terjadi kebakaran atau meledak. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video yang lain.